setelah saya dinyatakan sehat dan boleh pulang itu, saya tetap diwajibkan untuk isolasi mandiri di rumah selama kurang lebih 14 hari. Nah sebenarnya yang ingin saya, karena saya jujur saja memang butuh pekerjaan. Kemarin pun sebelum saya kesini udah dapat kerja, tiba-tiba di cancel gara-gara ini. Kan sangat merugikan saya kurang lebih itu. Ya saya berharap ada kebijakan lebih lanjut lah apabila bisa dianggap bisa kegiatan seperti biasa lagi, aktivitas seperti biasa. Prosesnya seperti apa gitu. Dan kemudian sampai nanti yang terakhir adalah endingnya sampai memberikan kepada masyarakat bahwasanya penanganannya seperti ini loh. Kalau misalkan kita merasakan ini, gejalanya seperti ini, kita harus tangan seperti ini. Oke Mas. Boleh begini aja. Nanti jenengan kasih pertanyaan kan? Ya, tetap kita bertanya nanti. Ya Mas, untuk penanganan selama diisolasi, apa sih yang kita lakukan sebagai pasien, kemudian apa yang dilakukan oleh tim medis terhadap pasien? Oke. Pertama untuk pasien sendiri, untuk hari pertama tanggal 10 Oktober 2020 itu pada hari pertama masih belum ada penanganan medis untuk saya sendiri karena sadar bahwa penyakit ini itu mengenai imun dan kekebalan tubuh. Jadi dari hal tersebut saya memutuskan untuk mulai olahraga rutin setiap hari. Ya kalau nggak setiap hari, 2 hari sekali. Untuk tindakan medis itu pertama kali hanya sekedar via telepon untuk menanyakan kronologi bagaimana saya bisa terindikasi COVID. Nah lalu untuk pengecekan darah, pengambilan ronsen. Untuk pengambilan ronsen itu yang pertama itu pengambilan darah terlebih dahulu H+2 setelah saya sampai di rumah sakit. Nah lalu selanjutnya H+4 baru saya di ronsen. Nah ketika di ronsen itu tidak langsung diberikan hasilnya. Jadi hasilnya setelah saya konfirmasi nanti akan dijelaskan di akhir. Nah selama saya kurang lebih 12 hari di sana itu saya sudah dicek darah sebanyak 2 kali dan ronsen 1 kali, serta kontrol dokter untuk dicek seperti ya, cek normal seperti biasanya, seperti cek detak jantung, pernapasan dan lain-lain, serta penciuman juga itu kurang lebih ada 2 kali. Nah, itu aja sih. Kalau untuk saya pribadi, untuk kegiatan sehari-hari di sana ya berkaitan dengan COVID ini tadi ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk jaga kekebalan diri sama nggak stres, itu aja sih, dengan cara ya entah main HP ataupun berolahraga. Biasanya saya olahraga di pagi hari atau di sore hari kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kemudian di sana kan selama 14 hari ya? Iya, 12 hari. Selama 12 hari. Iya. Selama 12 hari itu dari dokter yang menangani, khususnya dokter paru-paru, berapa kali sih melakukan cek atau visit kepada pasien? Kalau untuk dokter paru-paru sendiri kemarin saya kurang paham, soalnya kemarin yang datang kemungkinan besar sih memang dokter spesialis paru-parunya ya, kurang lebih 2 kali. Yang dilakukan pengecekan itu dari perawat sama dokter paru-parunya ya, yang pertama pengecekan menggunakan stetoskop, dicek bagaimana pernapasan, detak jantung dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Sama pengecekan indera penciuman, karena dari COVID sendiri itu kan salah satu gejalanya hilang penciuman sama perasa. Nah waktu itu alhamdulillahnya saya bisa mencium bau-bau itu dengan cukup normal gitu. Memang dari awal evakuasi itu memang penciuman dan rasa normal ya? Kalau saya pribadi tidak merasakan gejala-gejala COVID itu sendiri, makanya dari pihak rumah sakit ataupun saya sendiri bisa bilang kalau diri saya ini sebenarnya termasuk pasien OTG, orang tanpa gejala. Itu tadi saya tidak merasakan. Saya bahkan sejak pertama di rapid test lalu hasilnya reaktif, bahkan sejak itu pun belum pernah merasakan demam. Karena demam kan, dengue itu kan benar-benar salah satu komponen ini ya, yang utamanya gitu. Demam, hilang indera perasa sama penciuman, kurang lebih itu sih. Ya, kemudian Mas kira-kira
Apa sih harapan sampai terkait masalah sebagai pasien sendiri? Harapan saya sebagai pasien sih ya, saya berharap apabila memang ya semoga tidak akan ada kasus-kasus seperti ini lagi. Saya berharap nanti apabila memang ada pasien ataupun salah satu warga ataupun masyarakat yang dijemput, itu mohon untuk mengkonfirmasi ke pihak gugus tugas yang ada di daerah masing-masing, benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang terkena COVID ini benar-benar tervalidasi bahwa dia benar-benar terkena COVID. Jangan sampai hanya dapat kabar burung, hanya sekedar ditelepon, terus masyarakat langsung dibawa. Saya himbau untuk mengkonfirmasi lebih lanjut sampai ada keterangan resmi yang turun ke rumah kita atau ke keluarga kita, supaya kita lebih tenang pertama, lebih siap juga, serta nggak stres nantinya di sana ketika isolasi di sana. Terus untuk masyarakat juga ya, harapan saya tetap jaga kesehatan. Ya meskipun mungkin saya dan adik saya terkena COVID ini terlihat sehat-sehat saja, tapi kan efek ini belum tahu kepada orang lain seperti apa. Alhamdulillahnya kita masih muda, masih bisa tahan, masih memiliki kekebalan tubuh yang cukup kuat. Ya jadi alhamdulillahnya kita masih bisa bertahan. Khawatirnya apabila terkena kepada orang yang lebih tua yang memiliki sakit tambahan, takutnya berdampak lebih banyak. Terus untuk apabila nanti ada warga yang isolasi di sana, ya diusahakan jangan stres, tetap olahraga, makan teratur dan banyak minum gitu aja. Sama ikuti anjuran dokter sama perawat gitu aja. Kurang lebih itu. Mas, itu dalam isolasi sampean di rumah sakit itu satu kamar tuh ada orang berapa itu? Waktu sampean waktu di isolasi? Untuk isolasinya sendiri itu kemarin yang saya tahu, saya itu di bawah suatu gedung itu ada 3 ruang observasi. Observasi pertama itu dengan ruangan kurang lebih 4 kali 5 meter, itu ada 2 ruangan, itu per kamarnya itu ada 3 orang. Lalu untuk observasi ketiga itu untuk yang cewek, itu ada 4 kamar tidur tapi ruangannya lebih lebar, memang lebih luas. Itu fasilitas apa aja Mas yang ada di dalam Untuk ruangan itu? fasilitas yang didapatkan kita sebagai penyintas COVID yang diisolasi di sana, itu kita dapat kalau untuk ininya ya ranjang bed, terus makan 3 kali sehari, sama dikasih obat sesuai anjuran dokter. Lalu ada AC, ada TV juga sebagai hiburannya. Terus ada kamar mandinya juga di dalam. Tapi untuk aktivitas untuk olahraga apa keluar dari kamar itu diperbolehkan apa seperti apa? Kalau untuk keluar kamar benar-benar dilarang total, kecuali ada tindakan medis yang diperlukan untuk keluar seperti ronsen itu tadi kan beda ruangan. Jadi kita harus keluar. Nah, yang salah satu hal yang saya sayangkan itu sebenarnya dari tindakan medis tidak ada protokol untuk mungkin pasien itu bisa keluar dari ruang isolasi supaya tidak stres, mungkin olahraga menghirup udara segar, terus terkena sinar matahari yang konon katanya bisa memang meningkatkan kekebalan tubuh. Kan sangat disayangkan apabila memang selama 12 atau 14 hari di sana kita tidak ada aktivitas di luar untuk menghirup udara segar ataupun terkena sinar matahari. Sebenarnya itu aja. Itu berarti sama selama 10 hari di ruang isolasi itu berarti tidak boleh keluar ya? Anjuran dokter seperti itu ya. Jadi karena kita sebagai pasien juga mawas diri ya, sadar juga bahwa penyakit ini masih sangat jarang di tulang bawang itu sendiri. Jadi ya kami mengikuti anjuran dokter aja. Untuk sampai sekarang ini sampai sudah dikasih bukti bahwa sampai terpapar virus corona itu Mas? Dari tes swabnya. Untuk bukti sendiri, ketika hari pertama saya sampai di sana, itu saya menghubungi gugus tugas COVID yang menjemput saya dari pihak puskesmas menuju ke RSUD untuk isolasi. Saya meminta hasil laboratorium dan surat keterangan hasil swab. Di hari pertama, alhamdulillah direspon cukup baik, langsung diberikan hasilnya. Cuma hanya berupa surat keterangan bahwa saya dites swab, lalu hasilnya positif SARS-CoV-2.
positif terdapat virus SARS itu tadi. Gitu. Lalu untuk kemarin pulang, saya tidak dilakukan tindakan swab ataupun rapid test. Kemarin saya pulang hanya Semua orang itu taunya isolasi juga kan gitu loh. Kalau kondisi adik sih ya tadi mungkin nggak seperti ini. Pokoknya selama adik itu sudah dinyatakan positif, saya selalu ngubungin adik. Gimana keadaan hari ini, gimana keadaan ini, ada batuk atau gimana, atau bahkan bapak ibu yang emang tiap hari di rumah, saya tanyain gimana kondisi kesehatannya. Ya alhamdulillah masih sehat walafiat sampai hari ini, nggak ada batuk, nggak ada demam, nggak ada pilek, nggak ada apa, alhamdulillah. Dan setiap hari pun ibu bapak adik juga biasanya di depan di teras untuk menunjukkan ke masyarakat yang mungkin lewat supaya nggak terlalu khawatir gitu ya. Lihat bahwa kondisi kami sekeluarga yang lagi diisolasi ini sebenarnya masih sehat walafiat, nggak ada kendala berupa gejala-gejala yang sudah diberitakan itu tadi. Itu sih. Untuk Pak Agus, jadi hasil dari rapid test kemarin setelah anak sampai itu dibawa ke rumah sakit Menggala itu, hasil rapid testnya seperti apa? Sebelum awalnya kan kami diminta untuk langsung swab ya, tapi kami sesuai prosedur dari kemarin kami langsung hasilnya ya non reaktif sih. Jadi nggak ada kendala sampai ada keputusan itu ya, kabarnya khususnya kayak saya, ibu itu ya negatif. Hasilnya negatif. Terus dari hasil anak sama istri yang namanya Umi tadi, hasilnya seperti apa? Ya dilaporin, ya hasilnya katanya positif anakku. Itu ada buktinya? Ya nggak ada sama sekali nggak ada bukti. Sampai sekarang ini saya minta tidak sama sekali sampai saat ini. Kemudian informasinya bahwasanya Umi ini dievakuasi ke rumah sakit. Gimana sih Pak kebenarannya? Kalau informasi seperti itu di luar, saya sendiri nggak tahu ya kalau Umi ini dibawa di rumah sakit. Cuman saya memang baca berita bahwa ada penambahan 7 orang ya setelah pasien ke-13. Ke-13-nya kan anak saya yang laki. Nah itu tak lihat ya ada inisial U, anakku lah dari Penawarjo. Ya, cuma seperti itu. Nah kalau lihat baca-bacanya ya memang yang saya baca kalau nggak salah itu yang dia diisolasi mandiri itu justru yang dari AstraZeneca, yang dari keluarga TNI itu saya baca. Berarti Umi ini sebenarnya tidak dibawa ke rumah sakit? Tidak sama sekali. Memang keinginan kami, permintaan kami seperti itu. Jadi hanya isolasi mandiri di rumah. Ada nggak penanganan dari tim gugus ke keluarga atau ke pasien Umi? Ya alhamdulillah sampai saat ini ya yang kami minta itu belum terpenuhi. Kalau saya baca prosedur kan seharusnya kayak yang dinyatakan positif ya, kayak anakku si Umi ini seharusnya ada perhatian, memang harus dicek kesehatannya bagaimana. Tapi sampai saat ini belum ada tindakan sama sekali dari tim gugus, khususnya tim gugus kecamatan lah. Sampai saat ini belum ada. Tim gugus dari desa pun belum? Sama sekali tidak ada. Apalagi dari desa sama sekali nggak ada kesini. Nggak ada yang ngirim vitamin itu atau? Tidak ada sama sekali. Bahkan saya begitu dikabarin anakku yang perempuan ini positif, saya sebenarnya minta untuk tindakan apa sih? Paling tidak untuk vitamin apa kan? Saya sampai minta seperti itu. Sampai saat ini pun belum ada dari pihak gugus, terutama Puskes sampai saat ini belum ada. Kemarin tidak mau dievakuasi ya? Saya untuk tidak dievakuasi itu saya diminta untuk buat surat pernyataan. Sampai saya tanyakan ke pihak tim gugus Puskes, ini nanti yang bikin dengan tulisan tangan saya pribadi atau bagaimana? Kata pihak tim gugus Puskes itu nanti dibuatkan dari Puskes. Itu saat pernyataan apa? Pernyataan bahwa untuk isolasi mandiri. Nah,
Saya suruh bikin surat pernyataan itu, sampai saat ini pun surat pernyataan itu tidak datang di rumah dan saya belum tanda tangan sama sekali. Pernyataan itu ya. Iya. Berarti sampai si Bayu pulang Iya, belum. betul, belum sama sekali. Hasil surat positif COVID-nya pun Ya, enggak hari ini saya terima, belum pokoknya. diterima. Hanya terima telepon bahwa anakku yang perempuan swabnya positif, positif. katanya hasil swabnya. Sampai saat ini selembar kertas pun pernyataan itu pun saya nggak terima sama sekali. Baru saya pribadi yang enggak. Yang Selama sudah. di isolasi itu baru di. Ya itu yang membuat saya itu bertanya-tanya itu ya cuma itu. Pertama itu benar-benar punya hak penuh untuk mengetahui hasil rekam medis pasien tersebut. Makanya di situ saya benar-benar ngepres untuk minta, cuma ya dibilangnya kurang lebih pernyataannya seperti itu. Ya udah, menurut saya ya sudah cukup. Ya saya selama pulang masih sehat, alhamdulillah, itu aja. Oke, udah. Nggak mau memperkeruh gitu. Udah. Oke, ya terima kasih Mas ya, Iya. Pak Agus, Mas ini atas klarifikasinya. Jadi yang jelas ini nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat, tentunya bisa mengedukasi biar nggak menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya di warga Penawarjo sendiri. Ya harapan saya ya khususnya orang tua kepada masyarakat. Jadi kalau ada berita yang sifatnya memang tidak tahu langsung sama sumbernya, ya harapan kami sih nggak usah lah menyebarkan berita-berita yang enggak, biar nggak berdampak kepada terutama yang dianggap berdampak, Keluarga. ya keluarga besar lah terutama. Itu karena nanti kalau sampai berita-berita yang memang nggak tahu langsung sama sumbernya, takutnya malah Jadi fitnah. dari fitnah gitu. Jadi kepada masyarakat yang memang menyebarkan berita-berita yang tidak langsung kepada sumbernya, ya janganlah disebar. Harapan kami seperti itu. Oke, terima kasih. Mas Agus. Foto untuk surat ini untuk dicek beneran sudah pulang atau belum gitu, untuk dikonfirmasi lah, divalidasi. Berarti dari pihak desa sudah dikonfirmasi ya sama dari Kalau dinas. untuk apa namanya, untuk koordinasi sih ya pokoknya dari rumah sakit ke dinas selalu ke pihak puskes. Ya insya Allah seharusnya sudah tahu, soalnya kemarin juga udah dihubungi sama pihak puskesmas kalau saya sudah pulang. Tapi saat ini sekarang kondisi sampean seperti apa Mas? Sehat atau seperti apa Mas? Kalau kondisi saya sampai saat ini ya masih sama seperti saya Sebelumnya, baru evakuasi. pertama berangkat dari sana, berangkat dari rumah untuk diisolasi, ya masih sama aja. Berarti nggak Tidak ada. sesak nafas, batuk atau apapun itu nggak ada. Berarti tetap sama Mas. Ya alhamdulillah masih sehat walafiat, nggak ada apa ya penurunan kondisi tubuh sampai drop, demam atau ini gitu, alhamdulillah belum ada. Mas, mau nanyakan silakan. Udah cukup amat ya. Dan Ya stres nanti dengar bahaya. Saya juga bisa benar-benar dites supaya benar-benar memastikan bahwa keluarga kami benar-benar udah tidak udah tidak terinfeksi COVID itu tadi. Tapi kita udah ada surat keterangan Mas. Sudah, Kita udah kalau tidak surat terinfeksi. keterangan dari rumah sakit sudah ada. Bisa ditunjukin Mas suratnya Mas. Untuk kali ini kita mengklarifikasi tentang adanya kabar Engkau beri Mas. berita yaitu warga Penawarjo yang terpapar virus corona itu sekarang sudah pulang dengan keadaan sehat, dinyatakan sehat. Itu dinyatakan sehat dari Dinyatakan sehat dari pihak rumah sakit dan boleh pulang. dinyatakan. Belum apa ya? Jadi untuk saya pribadi sebenarnya belum cukup yakin. Mm-mm. Saya rasa emang perlu dites lagi atau di swab. Sama sudah berapa hari setelah pulang itu Mas? Baru hari ini atau dari hari apa? Dari hari Jumat, dari sekitar 2 hari. udah ada dari medis yang kesini mengecek Oh, Kelanjutannya? untuk medis sih belum. Cuma kemarin sebelum pulang itu saya juga dikasih obat untuk pasca isolasi. Itu obat berupa multivitamin sama antibiotik. dari Aku anak mutasak nih,
mengklarifikasi tentang adanya virus yang ada. Ternyata si pasien sudah pulang dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun dengan keadaan pulang, tapi Mas Bayu tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Jadi untuk warga tidak perlu was-was atau takut atau gelisah. Jadi tidak perlu ini. Ya, jalani hidup ini dengan santai, dengan gembira, penuh semangat. Kuncinya itu, nggak punya utang. Selesai. Pasti akan sembuh. Corona lewat. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.